Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Selamat bersukacita di dalam Tuhan. Sebab tidak lama lagi kita akan merayakan peristiwa Jumat Agung dan peristiwa Paskah Yesus Kristus. Saudara, kali ini kita akan mendalami bersama Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan pendalaman ini dilakukan dengan menjawab 3 pertanyaan yang diajukan di dalam buku MTPJ Gemim tanggal 9 sampai tanggal 15 April tahun 2023. Nah, sekarang saya mengajak kita semua untuk melihat, mendengar 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8? Yang kedua, dalam kehidupan berjemaat, apakah saudara menemui masih ada yang belum percaya pada kebangkitan Yesus Kristus? Mengapa demikian? Yang ketiga, bagaimana cara gereja meyakinkan anggota jemaat untuk benar-benar percaya pada kebangkitan Yesus Kristus? Saudara sekalian, mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8? Pertanyaan ini menggali pemahaman kita tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Apa pemahaman kita tentang peristiwa itu? Berdasarkan kesaksian kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara, kitab Injil Markus itu ditulis tahun 60 Masehi dengan tujuan agar memperkuat iman jemaat. Ya, kitab Injil ini ditulis untuk memperkuat iman jemaat yang sedang mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi kala itu. Kitab Injil ini ditulis untuk memperkuat iman jemaat dan mendorong mereka setia menderita demi Injil Yesus Kristus. Itulah sesungguhnya tujuan ditulisnya kitab Injil Markus. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui agar kita memahami dengan benar kesaksian teks Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, untuk tujuan itu, jemaat Markus diperhadapkan oleh penginjil Markus dengan kehidupan Yesus, dengan penderitaan Yesus, dengan kematian Yesus, dengan kebangkitan Yesus. Markus memperhadapkan jemaat pada realitas ini, yang mana Yesus benar-benar menderita, mati demi keselamatan kita, umat manusia. Jadi kisah kebangkitan ini ditulis oleh penginjil Markus untuk memotivasi jemaat bertahan dalam iman karena Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kuasa dosa. Ini berita sukacita yang disampaikan oleh Markus kepada jemaat yang saat itu sedang teraniaya. Dari kitab Injil Markus, apa yang kita pahami tentang kebangkitan Yesus? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Baca ayat demi ayat, perhatikan dengan sesama apa sesungguhnya yang terkandung di dalam ayat ini. Peristiwa kebangkitan Yesus, kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu merupakan peristiwa fakta sejarah. Cerita kebangkitan Yesus bukan mitos, bukan cerita dongeng. Cerita itu benar-benar terjadi di dalam sejarah hidup manusia. Itu sesungguhnya yang dapat kita tangkap dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Peristiwa itu benar-benar terjadi di dalam hidup manusia. Benar-benar nyata, benar-benar real. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan di dalam teks Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita membaca di sana. Peristiwa itu disaksikan oleh 3 perempuan. Merekalah yang pertama kali mendapatkan pesan bahwa Yesus benar-benar
telah bangkit. 2 orang saksi itu sudah kuat. Apalagi ini 3 orang saksi. Dan dari 3 perempuan ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, murid-murid yang lain mendapatkan berita tentang kebangkitan Yesus. Jadi, hal pertama yang kita dapat pelajari dari peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Benar-benar terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, perhatikan ayat 6. Dari ayat 6 kita mengerti peristiwa kebangkitan Yesus adalah berita sukacita bagi jemaat di zaman Markus yang sedang teraniaya. Berita kebangkitan juga adalah berita sukacita bagi kita. Sebab di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Di dalam Yesus ada kuasa mengalahkan maut. Di dalam Yesus ada kuasa mengalahkan dosa. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus adalah berita sukacita di zaman jemaat dikala penginjil Markus menulis kitab ini dan di zaman sekarang ini. Yang ketiga, perhatikan ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Peristiwa kebangkitan berdasarkan 2 ayat ini harus diberitakan. Ini adalah berita keselamatan yang kekal. Menjadi pengikut Yesus berarti siap memberitakan Injil ini. Dimanapun engkau berada, engkau harus memberitakan Injil Yesus Kristus. Bahwa dia telah hadir di panggung sejarah dunia. Bahwa dia telah menderita. Dia telah mati demi keselamatan kita. Dan dia telah bangkit dari kematian. Nah, saudara sekalian, itulah jawaban atas pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Dalam kehidupan berjemaat, apakah saudara menemui masih ada yang belum percaya pada kebangkitan Yesus Kristus? Mengapa demikian? Saudara, sampai sekarang saya tidak menemukan ada warga jemaat meragukan kebangkitan Yesus. Saya tidak menemukan itu. Ada jemaat yang meragukan kebangkitan Yesus. Mereka sangat mempercayai kebangkitan Yesus. Sekalipun harus kita akui, setiap hari mereka diperhadapkan dengan ajaran yang menolak ajaran tentang kebangkitan Yesus. Tetapi sampai saat ini saya tidak menemukan di dalam jemaat ada warga jemaat yang meragukan ataupun tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Nah, mengapa bisa begitu? Saya mencatat 4 hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, jemaat sangat mempercayai peristiwa kebangkitan Yesus karena Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu benar-benar hidup. Yesus itu benar-benar mengalahkan kematian. Cerita dalam Alkitab itu didukung fakta murid-murid yang berani mati demi kesaksian mereka. Mendukung berita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang kedua, jemaat percaya tentang peristiwa kebangkitan Yesus karena gereja senantiasa membekali jemaat melalui pengajaran katekisasi, melalui khotbah, melalui nyanyian, melalui seminar, melalui diskusi, ceramah, dan lain sebagainya. Jadi pemahaman tentang Yesus yang bangkit itu terus diberitakan oleh gereja, sehingga jemaat mempercayai berita kebangkitan Yesus. Sampai saat ini, jemaat tetap mempercayai berita itu. Itulah jawaban atas pertanyaan nomor 2. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara gereja meyakinkan anggota jemaat untuk benar-benar percaya pada kebangkitan Yesus Kristus? Saudara, pada umumnya, orang dikuatkan imannya jika diperhadapkan pada sesuatu yang masuk akal dan memotivasi. Nah, bagaimana cara gereja meyakinkan anggota jemaat agar benar-benar percaya bahwa Yesus itu bangkit? Saya mencatat beberapa hal penting di sini. Yang pertama, gereja mengajarkan kesaksian Alkitab bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jadi ini menjadi fondasi gereja dalam hal memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Kesaksian Alkitab yang menjadi acuan kita.
kesaksian kitab suci kita yang menjadi acuan kita. Yang kedua, gereja menunjukkan bukti sejarah para murid yang berani mati, berani mati demi memberitakan Injil Yesus Kristus. Itu harus selalu diberitakan oleh gereja. Ini sangat penting, saudara sekalian. Sebuah pertanyaan besar menggelantung di sana. Mengapa mereka mau mati demi Yesus? Mengapa mereka rela kehilangan nyawa demi Yesus? Pasti ada sesuatu di balik semuanya itu. Dan sesuatu itu adalah peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka tidak takut mati karena di tangan Yesus ada kuasa untuk mengalahkan kematian. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh jaminan. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Nah, gereja menunjukkan bukti sejarah ini. Ada beberapa murid Yesus yang mati demi memberitakan Injil Yesus Kristus, dibunuh dengan cara yang keji. Seperti Petrus misalnya, dia digantung di kayu salib dengan kaki di atas, kepala di bawah. Yakobus misalnya, dia mati dibunuh oleh Herodes dengan pedang. Dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lain, yang mana murid-murid Yesus berani kehilangan nyawa demi memberitakan Injil Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus itu telah menderita, mati, bangkit, naik ke sorga, menyediakan sorga bagi kita. Yang ketiga, gereja menunjukkan kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan karena iman mereka kepada Yesus. Itu harus selalu diberitakan oleh gereja. Yang keempat, gereja menunjukkan sejarah lahirnya gereja. Penganiayaan yang dialami oleh para pengikut Yesus itu harus selalu disampaikan oleh gereja. Walaupun mengalami penganiayaan, tetapi sampai sekarang gereja itu tetap tumbuh subur. Walaupun orang-orang yang percaya kepada Yesus dihambat, tetapi mereka tetap hidup dalam kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Perhatikanlah sejarah gereja. Di awal-awal bertumbuhnya gereja, gereja mengalami penganiayaan yang hebat. Tetapi sampai saat ini gereja tetap hidup. Itu semua karena kuasa Tuhan Yesus yang menuntun dan menyertai. Nah, dengan narasi-narasi yang seperti ini, jemaat semakin beriman, semakin percaya sungguh-sungguh bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dalam sejarah hidup manusia, yang sungguh-sungguh terjadi demi keselamatan umat manusia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa hal yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini. Mari kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk senantiasa menyempurnakannya sehingga kita beroleh pemahaman yang benar tentang kesaksian kitab suci. Selamat merayakan Jumat Agung, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.